Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ta'ala bi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatu wa salamu daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa yashurri wa anqutu wa qamin fil alamin Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر أحقاد ولي أن تصرفا في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تبارك بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صلى الله عليه وصدق رسوله الكريم ونحن ذلك إن شاء الله من الشاهدين أما بعد. Dan jemaah sekalian, yang kita pembahasan masih kita bahas tentang bab makruhatul islam, yakni bab tentang kemakruhan. Apa kenapa makruh? Berpahala itu lalu ketinggalan yang itu beda dengan larangan. Maksiat makruh itu larangan. Lalu larangan secara makruh tidak terlalu tegas. Apabila larangan itu kuat, maka ada haram. Lalu larangan itu kurang kuat, maka ia ada di makruh. Yang bukan makruh, larangan tapi kurang kuat. Dan di pertemuan siwak-siwak bareng-bareng bahas tentang yakni makruh di dalam sholat dari segi tempat. Tahu si sholat itu ke si B si makruh tahu si sholat. Misal sholat di dalam jadi berarti pertemuan siwak-siwak bareng-bareng bahas. Kemudian sholat di si ganti pakaian. Dengan jari. Nah, kemudian sholat di tengah-tengah, makruh bilang itu di tengah-tengah lain kecuali itu anak liwat makruh. Kemudian sholat di dalam kandang, badan, untuk benang-benang, untuk dulu selfie, DP, jarang, dan sebagainya. Nah, itu hukum makruh. Sholat dulu. Sahnya sholat lalu mengurangi daripada pahala sholat itu sendiri. Kemudian beda ya sholat di tempat-tempat yang berbau. Ini contohnya, dengan undur, tempat pembuangan air. Yang menggunakan undur bukan sholat, makruh. Kemudian beda ya sholat di tempat-tempat yang pernah atau sering terjadi maksiat. Walaupun bagus, tahunnya bersih banget. Lalu sering terjadi maksiat di kunci itu, makruh dengan sholat. Tunduk dengan minum bar, tunduk dengan menjudi, apalagi naudzubillah tunduk dengan
zina makruh hukumnya. Ya, teman sholat itu walaupun bagus soalnya, walaupun bersih, tapi untuk dengan kawin maksiat ada hukum makruh. Kemudian bedanya sholat di tempat ibadah dengan agama selain, seperti dengan Yahudi, dengan Nasrani, dengan Kristen, tahu sih ibadah itu kemudian kita sholat dulu makruh hukumnya. Bahkan sebagian ulama haram. Lalu kita sholat, jika sekali dengan Islam, ibadah, atau ibadah dengan agama lain, itu dihukum makruh. Kemudian bedanya sholat di tengah pekan puasa. Ada tengah pekan. Lalu nagaunya, lalu waktu sholat disebut dengan pekan itu. Tidak bersolat di tengah pekan, walaupun harus yang kami tempat dulu. Lalu nagaunya tidak sholat. Karena sebagian ulama, sebagian besar ulama mengatakan bahwa itu adalah makruh. Kemudian bedanya, yakni sholat tempat si makruh itu, walaupun dari masjid itu salah, tapi sampai pun bukan sampai makruh. Hukum sholat kan makruh, namun bukan mesah yang berbeda kan, sama anak-anak ini jadi atau lalu kemudian mesti apa tidak mesah karena dihukum makruh. Nah kemudian si terakhir bahwa tempat yang dihukumi makruh oleh sebagian ulama adalah as-shalatu bil maqbarah, sholat di atas kubur. Arah sholat, rakaat sholat di atas kubur itu makruh. Sholat apa itu? Sholat sini beri ruku dan sujud. Sholat sini beri ruku dan sujud. Dan di atas kubur itu ini makruh. Sholat apa itu? Sholat jenazah. Sholat mayit. Walaupun sholat jenazah sama sholat mayit, di atas kubur tentu bagian di hukum makruh. Yang dihukum makruh itu adalah sholat di atas kubur atau menghadap kubur. Di sebagian ulama ini terjadi perkhilafan ini, terjadi perbedaan pendapat pada ulama. Lalu dasar hukumnya sholat di atas kubur atau sholat menghadap kubur itu dihukum makruh. Dek narak sim bebalak sama sekali. Artinya dek narak yang dihukum adalah haram. Sholat di atas kubur haram. Sholat menghadap kubur haram di narak ini. Dasar hukumnya adalah makruh hukumnya. Dan kan bicara untuk menghilangkan kemakruhan ini, sebagian ulama apa ada? Untuk menghilangkan kemakruhan sholat menghadap kubur ini, kubur lebih rendah di sholat. Mungkin cara menghilangkan kemakruhan sebagian ulama berpendapat dua cara untuk menghilangkan. Walaupun dalam kubur lebih rendah maka hilang kemakruhannya. Si pertama nilai tanah masjid atau tanah kubur. Artinya tak selesai dengan masjid dan kubur. Yang bergaul banget. Tanah masjid dan tanah. Artinya lain wilayah kita, lain tempatnya. Ini tanah kubur, ini tanah masjid. Dua ada lain jadi. Itu jadi gede nama. Tanah kubur lain, tanah masjid. Salah satu cara menghilangkan apa? Kemakruhan sholat menghadap kubur. Kemudian si kedua, untuk menghilangkan kemakruhan sholat menghadap kubur ini harus punya dinding tabir. Artinya tak langsung kita itu waktu bersih sholat. Dan kenapa tembok dijuluk tegak? Kemudian lidah pada di tahun tembok agak kubur. Jadi ini tunjuk bedanya. Sebagian ulama mengatakan bahwa di nama itu sholat walaupun menghadap kubur situ dengan catatan dijuluk di alam. Arah sebagai tembok pagar atau tembok itu dijuluk. Jadi dia makruh dan sebagian kata-kata. Lalu kamu di nama pengalaman turun di
sholat fardu kita langsung boleh diminta asalnya makruh dan haramnya lah ya. Lamun kita yang kubur itu diminta ke sholat dasar hukumnya makruh yang bisa menghilangkan pada sholatnya. Nah, untuk menghilangkan kemakruhan ini sebagai ulama apa namanya? Buat didik sebagai pembatas antara juga sholat aja. Tak kita itu marah pembatas bukan di dinding atau tembok. Nah, kalau mendengar sudah hilangkan juga dulu. Lalu berlangsung kita ikuti dari sholat dalam sholat. Jadi kita ya bersifat dia sampai awam ya ada kubur ketika sholat dia sampai awam cuma dasar hukumnya adalah mak untuk menjalankan kemakruhan ini berdua dinding berdua tabir tembok kali juga jadi dua cara seperti apa si pertama ada nelayan dalam nelayan tanah dulu aja tanah untuk sesi sholat dia akan masuk tanah dulu kalau sholat itu walaupun ada kubur sebagian pendapat itu beda karena lain tanah kubur dari ini tanah sesi sholat kemudian yang kedua tanah yang kedua yang titik itu tak langsung dengan kubur itu ini yang ini makruh terhadap. Nah kemudian selanjutnya yang maksudnya makruh lek dalam ibadah sholat itu dari segi keadaan nanti sholat dan musimnya jadi seperti sempat atau di sholat. Nah berikutnya adalah makruh dari segi keadaan nanti sholat. Artinya apa? Lamun nara itu salah satu antara kita dari keadaan sebenarnya ini sudah juga sholat. Kemudian karena lalu langsung sholat, kemudian kita dari keadaan sini maka hukum sholat itu makruh. Beda antara sholat terhukumi makruh keadaan dengan itu. Si pertama as-sholatu hakinan wa huwa alladhi yudafi'ul qaul. Yakni sholat si gawe itu dengan si nahan milik-milik perasaan nahan kencing atau yuda biqul qaul dengan si nahan si milik itu dengan si nahan panas terkering artinya dengan si nahan pemeriksa maka hukum dari sholat sambil sudah sebabnya kita nahan milik-milik sholat. Kemudian si kedua itu nahan milik dari kepada kasanu. Kemudian si kedua sholat dalam keadaan menahan bahani itu kepada satu. Dalam dalam ibadah sholat kita terkait waktu sholat. Kalau ini berbeda tentang ulama Malik. Pendapat si pertama dihukumi makruh sholat cukup dengan sidu apabila milih si mana lain atau milih si itu datangnya seniman sholat. Artinya kita mau milih sholat mau datang milihnya lalu milih yang milih itu gak tahannya kemudian mau milih sholat mau datang milih si ini. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa lalu langsung sholat padahal alat pilih dari mana lagi alat pilih menek pilih itu bahkan kesimpulannya juga menek itu atau kotoran itu mulai itu ya karena lalu lebih kira sholat waktunya sinahan tentu detik semuanya maka sholatnya dalam keadaan sebagian besar ulama kemudian si kedua sebagian ulama berpendapat bahwa dia hukumi makruh benar. Lamun dah sedih mana sholat itu dia pilih, dia pilih dah sih dia pilih benar, dia pilih benar itu dia pilih ini. Tiba-tiba di pertengahan sholat
datang milihnya, tak plus yang milihnya yang tentu. Sebagian kecil lagu ulama sih mana tidak makruh dengan ditambah sholat. Lagu santer lalu di pertengahan sholat, kalau milih di mana ini? Kira-kira umpama lagu melanjutkan sholat ini untuk si melihat si mene atau si melihatnya si ini atau si melihatnya si itu kasar. Sebagian besar ulama berpendapat lebih afdol kebatalannya sholat. Lebih afdol kebatalannya sholat. Lalu di pertengahan sholat itu milih datang baru santer ya. Kalau milih kira-kira di bawah untuk sholat ini kemana? Plus kalian saya ingin baca pada saya melihat bagaimana kejadian ini manajemen dan sebagainya. Kalau kita tahu dari kebatalannya sholat. Lalu sekedar guna tidak benar dengan memilih kata kelanjutan dan berunding ini sebagian besar dapat menenang belakang. Akan tetapi pada umumnya bahwa sholat kesinu sambil nahan kencing merah maupun kentut kesinu adalah dihukum. Artinya apa? Tidak membatalkan sholat kecuali disebut. Dan nasibul ini bahkan berarti batalnya. Lalu selama dia nasibulnya nanti batal. Cuma tetap dihukumi makruh ya. Kemudian as-salatu ta'iqah bi ta'amil khalbi nadir itu masih halal. Makruh sholat dengan situ sambil meletak makanan siang di dekatnya. Biasa terjadi ini. Lamun waktu bang dengan kemudian agian siap dijulurkan karena dulu nanti kita hadis ini. Kecuali kamu dengan makanan nasi ini memang bersentuh, jangan di tangan masak, tapi macam ganti. Jadi kamu itu malah hadisnya kemana? Jadi kerjanya dan menolak nasi jangan di dekat itu juga. Mau ditulang langsung sholat. Dan nasi yang lanjut itu nasi atau jangan memang masak. Ini tidak termasuk dengan itu. Si kenanya makruh sesolat itu wah berarti kami jujur kan. Contohnya biasa terjadi itu sih. Maaf, kita sebut bahasa dan masuk di Ramadan. Lalu untuk ngandangin nama itu makan dulu. Mereka waktu di mana sholat? Kemudian milih itu ingatan makanan ini langsung kita sholat. Makruh kita sholat itu. Makruh sholat lalu agian dari wasiat masalah dari kita milih itu sholat makruh ini. Dalam agian dari zaman wasiat selalu nama kado apa? Walaupun dengan tangan dulu. Tangan dulu seperti itu. Nak ke sholat itu sambil apa? Nahan melempar si tangan itu. Ini biasa terjadi dalam fikih Ramadan. Artinya apa? Buka dulu. Namanya sah bukanya sampai korban. Buka dulu. Lalu wasiat nasi jangan dulu makan dulu. Makan dulu. Sekedar anak sampai lalu surga. Dan yang waktu si mana itu maksudnya sholat. Tidak makruh sholat karena ibadah kita sebagai ulama mau menjadi kajian dan jangan lebih luntur aku terdiri di sholat makan luntur. Kemudian as-sholatu wadbanan makruh sholat dengan sinu apabila dalam keadaan marah berbahasa itu tidak menarah tidak sholat pun tidak mandiri. Tak pahala Anda. Nanti bawa juga. Menjalankan untuk meredam kemarahan sinu dulu. Lalu terhadap dalam keadaan bukan becat pokok. Lalu masih dalam waktu dalam keadaan pokok becat tidur. Kemudian namun tertidur masih dalam pemecatan wudhu. Cara dengan selalu lama melakukan anggaran sebut dengan sinu. Namun baik sholat dan makruh sholat.
bawaannya juga tak sampai menunggu berapi-api karena tangan mana itu baru belikan di tentang aku sholat dalam keadaan itu makruh ya terkadang bawaannya itu hanya dinginannya juga kawan nafsu itu sendiri tidak minum barang kawan itu yang bersolat akan kelihatan jadi sebenarnya bersolat dalam keadaan apa benar ada bertedak dalam keadaan sholat dalam keadaan itu makruh paham ya ya tenangan itu dinginan itu orang sekolah nafsu itu sih menunggu minum baru aku berasaan ibadah sholat kemudian as-salatu na'isan makruh hukumnya bersolat dalam keadaan ngantuk ini saya kira tidak bisa masih dengan ngantuk dulu walaupun wudhunya tidak batal lalu sampai ngantukkan ke ngantuk langsung sholat makruh sholat makruh sholat dalam pelernya perasaan itu si ngantuk itu walaupun dia memanfaatkan wudhu dalam wudhu itu untuk menghilangkan apa ngantuk itu karena dalam sholat dalam keadaan ngantuk itu makruh dia jadi tidak sholat dalam keadaan ngantuk sah sholat di lima kali itu tidak makruh artinya apa kurang dari paham kita untuk menghilangkan menghilangkan barang atau kita nanti bisa dan dia sangat atau mendapat obat dan mengasih hutan dan itu apa tujuannya dimana kita sholat dalam keadaan apa ngantuk kemudian as-sholatu mutalassiman lirrajul nah ini kan hukum kesampaian ini kita bermaksud apa namanya apa yakni as-sholatu mutalassiman sholat dalam keadaan menutup mulut master dengan apa lamun sholat menutup mulut alias dari masker ada makruh na sholat angka dalam keadaan sholat itu bukan di masker itu baik lamun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di dalam keadaan sholat boleh dengan takbir atau sampai ke salam pada bukan masker baru tidak. Kamu dia tunggu di tempat tanah sholat yang tetap dia kamu masker ini di tunggu. Tapi sebutannya ini kita jelas hukum ini kita masuk di kepala ini adalah masker cuma penjelasan masalah hukum. Di dalam pelaksanaan ibadah sholat itu sudah perlu jendak dan masker. Ini nanti sholat itu kan, lalu puasa salam, zikir, betul yang kayak itu sekiranya kan. Nah ini ya, ini as-sholatu mutanasimah lirrajul untuk dengan nama kamu dengan kamu dengan nama makruh hukumnya yakni mutanasimah menutup mulut apakah dengan tangan ataupun dengan memakai kain masker lo kena juga ini lagi sekali pada saat yang sebelumnya mudah-mudahan dia nunggu aja cuma lama baru untuk menghilangkan kemakruhan artinya tidak mengurangi tadi pada tadi sholat ini nah apakah sholat ini sedikit masalah juga jadi saya juga sih dengan masker lo sedikit juga sholat lo pakai salam zikir doa dan sebagainya itu balik lalu pada sholat itu sedikit walaupun dia lebih tapi hukum apa makruh. Kemudian as-sholatu mutanaqqiban lil yakni makruh hukumnya sholat dalam keadaan menutup muka. Ngadu cadar sanara kita simina. Ngadu cadar, girang ngadu cadar, di papak sholat itu bukannya. Di papak sholat itu bukannya. Barang sholat itu tutup ya. Karena ini juga masalah dari istri. Jadi mohon maaf, karena kita sih salah tangkap apa salah paham bahwa aurat dengan minas itu loyaan aurat dengan minas itu luar sholat dari dalam sholat. Jadi lamun luar sholat ini mazhab Syafi'i kan
di dalam mazhab Syafi'i, mazhab teh. Lamun dengan minasi itu, lamun aurat ada dua sholat, sholat jalan ada. Ini pertama dalam mazhab Syafi'i. Sholat jalan anggota dengan minasi apa aurat. Lamun dewan sholat. Lamun di dalam sholat situ, ini termasuk aurat, mulai aja. Kanggo buka muka apa? Muka aja iman. Di dalam sholat. Lalu di luar sholat itu punya zaman mana? Di dalam mazhab Syafi'i. Naik termasuk orang. Apalagi di dalam sholat termasuk orang. Di luar sholat ya naik dengan minasi termasuk orang. Makanya pada siwak yang sosial pertemuan-pertemuan siwak itu. Sama dengan minat kesingkiran baik karena masjid. Munabau dia kan kawasan yang balik. Ini tiba ibu-ibunya, sekolah-sekolahnya sebenarnya ini. Ya benar, karena naik dari sini aurat, lingkungan sholat maupun di dalam sholat. Naik itu jadi penyambungnya itu adalah aurat. Apa karena aurat? Dia kanggo terhina sih nanti. Dia kanggo cipta. Apalagi dengan batu terhina masih menarik kanggo kita secara aurat itu. Nah, kita sebenarnya pokok karena ini maaf. Aurat kita sih jari dengan bagasi dengan kedua sambil pusat. Ini dengan minerna kita pada jari aurat kita pada mama. Ini pada mama berpokok emas yang kita berdepan. Ini kampung itu. Di walaupun pada mama, lo masih sini Kakak pada dina sering kita tidak kampung. Ini dia pendapat selalu mohon maaf dan dengan gangguan kita boleh diganggu. Kita si mama itu dengan ini kita boleh diganggu. Kakak kepada mama sering kita diganggu. Kita orang kita umpama si mama kita buka baju dengan orang diganggu. Apalagi dengan ini balik. Nah itu enggak jadi nggak salah paham. Di lawan jenis kedua kita jadi orang walaupun kepada jenis mana kanjeng nama sering tilik kita orang kita nida sering kanjeng nida sering kita apalagi lawan jenis itu ya. Jadi lagi sekali bahwa makruh hukumnya dalam sholat namun dengan nida semua tidak ini dalam dalam Syafi'i nali papan sholat itu bukan ada dulu padahal kita juga masih mana itu tapi papan sholat dia bukan masker dulu. Para sholat masih salah berbeda dan malik terus itu kayak itu juga balik ya kenal hukum itu ya ini balik itu langkah kayak itu penjelasan teman apa anda pasal itu nah lalu di bawah sholatnya kami ini sebenarnya ada pakai salah berbeda dan malik. Nah kemudian selanjutnya as-sholatu makshuqur ra'si wal mankibi. Nah ini kira kita sholat ibadah itu biasa ini kalamina makruh hukumnya sholat namun dengan sungguh kita tahu ada ini maksudnya makruh hukumnya kita simaman dengan mereka wajib kepada kita simaman ini makruh hukumnya namun sholat apa learnya tidak lagi sedang sedih angka mimpian nak minaras sekali kita lebih sudah sholat itu kebati sholat namun kita sholatnya nanti lalu apa yang lain waktu pengajian guru apa dalam album guru haji atau mana beliau waktu bahasa lain dan dengan sini kira menutup kota si mana itu tanda-tanda sifat kefasikan maaf ingat-ingatnya itu di bawah aja bakal menunggu hanya kemana naik waktu belajar kemana itu masih terus tak naik waktu dia misalnya dengan apa sini kira sungguh itu nggak bahasa nah rokaku biarnya ini terjadi pasien nah wabil khusus dalam sholat dan mendeklara
lagisnya seperti doa umpama dalam kata sholat ini, maka sholat kita dihukum makruh. Dan tak terbuka lalu kan, dia dari nasi apa nasi berak, nasi bulan juga, semalam tutupnya, tak melihat sekali orang ada dihukum apa makruh, makruh benar dan melihat sekali orang. Apabila dalam keadaan wal mandiri sholat diulang lagi waktu tertentu. Biasa berangkat itu, si waktu itu terjalan itu, besar-besar kereng, sampai ini dan benar. Makruh itu, jadi apa namanya? Si dari pekerja keras, pemimpin tahunan, pimpinan hendak milik siapa diri yang sholat itu kan kira-kira dalam barang ini kan si pegawai yang itu baik kita waktu sholat apa namanya terpaksa sholat kita di toko si pegawai yang atau di bank di kebun di rumah dan sampai di berbagi ke tempat di dan terbuka namun terbuka karena ada lagi terbuka oleh apa otak dan pada di rumah dulu sah jangan sholat kan kamu sah lalu ini seketika kita berpahala menolak ketentuan minat untuk sekali apalagi diulang-ulang apalagi wah tentu ini nah itu sebagai wajib agama dihukumi makruh. Kemudian as-shalat fi saubin fihi tasawir makruh hukumna lamun salat ngadu kelambi atau senjata si mengganggu kembangan. Kira-kira maksudnya ini. Kira-kira lamun kita yang kelambi itu terganggu ya. Tulisan atau gambar burung, gambar manusia. Makruh kode mana? Kita nggak bisa nyata si. Lalu tulis-tulisan yang bisa mengganggu kan? Kecuali lamun dilarang nggak mengganggu itu tulisan atau tidak. Lalu dalam tulisan sebagai gambar yang mengganggu dan ini kan akhirnya jauh kehusuan di dalam sholat. Nah ini bisa dihukumi tidak ada dalam periode saja untuk masing-masing. Dan kita baru jadinya para terkait dengan melaksanakan ibadah sholat itu tidak baru dalam kita sih gak itu kan. Namanya calon di nomor coblos tidak ada itu. Ini lagi dalam begini. Mereka mengganggu batu pribumi dia tidak saja. Lagi dalam tanya dulu. Dalam itu dia akan tambah itu. Nak dia sok. Biasa bah. Pada lagi atau kerem si bagiannya aku di samping batu pribumi. Karena bisa tambahkan udah dulu. Kita punya tahu. Karena itu apa? Aku. Kemudian yang terakhir. Makruh hukumnya yakni al-isbal. Nah ini biasa terjadi berkiamat. Jadi perbedaan isbal. Apa kenanya isbal ini? Menurunkan kain di bawah mata kaki. Di bawah air itu. Eros, kerengan celana itu. Lek dalam sholat dihukumi makruh. Lek dalam sholat maupun di luar sholat. Tidak bertimu barat diurung sambil ngeros kerengan anda terus anda sambil jatuh burung di haram. Cuma dasar hukumnya adalah makruh. Apa karena makruh? Itu pahala kan? Lalu ketinggalan itu berpahala itu. Kalau kamu tergawe ya kita berdosa. Kemudian itu pahala. Ya karena Islam. Nawawi khusus di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Kerengan itu tidak sampai eros, maaf. Dia kena Islam. Dasar hukumnya adalah makruh, tidak haram jangan. Dia batal sholat tidak. Cuma hukum asalnya adalah makruh. Apa nanti ini? Fayukrahu bis sholati wa ghairiha. Makruh hukumnya Islam di dalam sholat, hukum di luar sholat. Apa kena Islam itu? Nurunan kerek sampai ngeros di bawah mata kaki. Sampai ngeros. Pada bawaannya si lambat naik ke kerek anda. Jadi berbeda cara kerek.
Kemudian itu wajib hukumnya ngeros. Nah, apa pakaiannya? Namun kita sih mana? Di dalam sholat maupun di luar sholat tidak sampai bagaimana dengan katakan. Tapi asalnya adalah memang makruh. Illam yusahibahu yalah. Asal hukumnya makruh dengan sikiran turunan sedangkan dikereng di bawah mata kaki sini. Apabila di dalam hatinya ditahan perasaan sombong. Biasanya lain di bangsa Arab itu dan menerima sedangkan atau kereng di bawah mata kaki sombong itu. Yang benar-benar bahasa Nabi di dalam sebuah hadis itu menjarra saubahu yalah. Saya turunan kereng di bawah mata kaki itu adalah dinam berarti. Jadi kemudian benar-benar kaki sabda Nabi biasanya dengan Arab itu dan mengerok sekarang aja sombong itu. Lalu kan kita dikira bapak di bawah kaki. Lalu dia sombong, dia narak perasaan sombong di dalam hati kita. Walaupun di bawah kaki sebenarnya dikira kita tetap tapi dihukumi makruh. Paling bagus dia katakan dia sombong dan asal sekali. Tapi kita sebenarnya. Lamun wa illa lamun narak perasaan sombong di dalam hati kita burima maka mengharapkan dan takut berdosa kita lamun dari bawah mata kaki kerengan itu berdosa kita namun harap sombong lamun narak sombongan di dalam hati kita asal dasarnya makruh apa karena makruh larangan pembala itu apa karena pembala menjawab jadi dalam isbah dalam khusus di dalam pelaksanaan ibadah sholat dalam bentuk dan ngerasa kerengan dasar seperti itu walaupun dasar sebenarnya adalah tapi tidak sampai membatalkan sholat dan tidak haram ya. Berharap jadinya dalam mengeros kerengan apabila di dalam hati itu sok namun di nahan itu makruh bagaimana makruh karena terjawab terjadi pada nah itu langsung ya jadi birrojuli la bil mar'ah ini kita sudah tutup dengan maka namun dengan ini namun dengan ini mereka wajib dari bawah dan kaki kita dengan ini dan ini kerengan ke aku apa dan itu kompres ke ini lamun mereka wajib di bawah mata kaki. Lamun dikasih mana sunnah di atas mata kaki, makruh di bawah mata kaki. Lamun naraka sombong makruh dan Tuhan. Benar, benar di dalam hati kesombongan. Karena dia kebiasaan kayak anak ini. Lamun wak ngeros kira-kira tuangnya dan berarti sombong ini. Nah yang benar-benar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manjar saubahu yalah dua bina. Saya ngerosak keren dari bawah mata kaki mereka itu. Karena kebiasaan lain sombong alias yang balap kita tidak sombong. Itu dasar bina dan makruh. Nah ini ya tentang keadaan seseorang ini. Lamun terjadi ini dengan kita dengan pertama sampai terakhir ini maka sholat tadi kemudian makruh. Anak tahu ya ini untuk menyempurnakan pahala daripada ibadah sholat kita. Jadi tidak bagus si sholatkan, bagus makruh sholatkan, akan bisa membagi pahala. Jadi anggota sampean ini mudah bau jangan tak terkawin jadi makruh. Dan mudah sunnah jangannya lebih baik terkawin ketimbang ketinggalan. Namun makruh anak ketinggalan ketimbang karena bisa mengurangi dari sholat itu yang kurang. Bahkan ini yang dengar sama sekali dari para kita lalu melalui dalam makruh terkait dengan ibadah sholat. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi kira-kira masih kurang pas, sama lagi kurang paham masalah seperti ini. Jadi insyaallah asati insyaallah akan karena
sama gue saya itu apa memang dulu pada depan sih apa namanya pada satu saat itu bermanfaat saya karena saat ini masalah pada guru tidak ada Allah Subhanahu wa taala kita untuk kita pada malam ini kita sama-sama doa dan qiraatul majalis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan maaf. Wallahumma muwaffiq wa hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.